Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilia Wulandari dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 4101240013. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema dengan seni Islam hidup semakin harmoni pada bagian bab 8. Kita langsung masuk saja pada materi pertama, yaitu pandangan Islam tentang seni. Kebutuhan terhadap kesenian adalah suatu fitrah bagi manusia yang mencintai keindahan. Islam tidak membatasi kreativitas selama karya seni tidak melanggar suatu syariat. Karya seni yang dilarang adalah yang lebih banyak mudratnya daripada manfaatnya atau mendorong perubahan tercela dan asusila. Jadi, kalau kita bisa menikmati seni Islam dengan benar, maka sikap yang dapat kita hasilkan yaitu nilai-nilai luhur Islam, mengarahkan karya pada tujuan yang mulia dan penuh keberkahan. Contohnya nih, kaligrafi. Jadi kaligrafi dibuat bukan hanya untuk pamer-pameran saja, tetapi buat mengingatkan kita kepada Allah. Selanjutnya di sini untuk mengagumi keagungan Allah, setiap karya menjadi medium. Contohnya, kita melihat ukiran di masjid yang begitu detail dan indah, sadar betapa agungnya Sang Pencipta yang ngasih kemampuan ke manusia untuk membuat ukiran tersebut. Yang terakhir di sini ada meningkatkan keimanan. Seni Islam mengantar jiwa menuju ketakwaan yang lebih mendalam. Ada berbagai macam seni Islami. Islam memiliki tradisi seni yang kaya, indah, dan penuh makna spiritual. Ada 4 macam seni Islami, yaitu yang pertama, seni membaca Al-Quran, memperindah suara dalam tilawah dengan penguasaan tajwid dan tartil. Yang kedua, seni kaligrafi. Seni menulis yang indah memudahkan estetika dengan makna ayat-ayat suci. Yang ketiga, ada seni arsitektur, bangunan berbasis konsep Islam yang mengajak pada ibadah dan akhlak mulia. Yang keempat yaitu seni musik Islam, nasyid, qasidah, dan hadroh, musik bernuansa keislaman yang mendidik. Selanjutnya yaitu ada seni kaligrafi dan arsitektur Islami. Kaligrafi atau kaligrafi dari bahasa Latin kalios yaitu indah dan graf yaitu tulisan. Seni menulis indah yang menjadi ekspresi visual ayat-ayat Al-Quran dengan estetika yang tinggi. Perlu diketahui juga bahwa tujuan dari kaligrafi ini adalah untuk mengagungkan firman Allah dan menjadi media dakwah. Arsitektur Islami atau karya seni bangunan berbasis pemikiran Islam mengajak umat untuk mengingat Allah, beribadah, berakhlak mulia, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ciri-ciri dari arsitektur Islami antara lain memiliki desain yang bersih dan nyaman, dihiasi kaligrafi serta motif geometris. Perilaku Muslim dalam mengekspresikan seni. Sebagai seorang Muslim, kita memiliki batasan dalam menikmati dan mengekspresikan karya seni agar tetap berada di jalan yang lurus. Di sini kita harus memiliki niat yang lurus, berkarya karena Allah. Yang artinya seorang muslim harus memiliki niat yang baik ketika membuat atau menampilkan suatu karya seni. Contohnya, membuat kaligrafi untuk mengingat kebesaran Allah. Memiliki batasan syariat dan tidak melanggar norma Islam. Artinya, kebebasan dalam berkarya tetap memiliki aturan menurut syariat Islam. Karya seni sebaiknya tidak mengandung unsur syirik atau menyekutukan Allah. Yang terakhir ada pahala dan ridho. Hasil karya dapat memberi pahala. Jika karya seni dibuat dengan niat yang baik dan sesuai syariat,
maka karya tersebut dapat menjadi amal soleh yang mendapatkan pahala dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai karya seni yang bernilai mubah berubah menjadi haram karena mengandung unsur kemusyrikan atau pornografi. Seni yang baik mendatangkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 7 batasan dalam berseni agar karya seni tetap bernilai ibadah dan bermanfaat. Yang pertama, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Jadikan wahyu sebagai landasan utama untuk berkarya, yang artinya setiap karya seni harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, jaga norma agama. Pegang teguh nilai-nilai yang digariskan syariat. Dalam berkarya, seorang muslim harus menjaga nilai-nilai agama seperti kesopanan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur maksiat. Ketiga, hindari takabur. Jangan sombong atas hasil karya sendiri. Tetap rendah hati dan bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang telah diberikan. Keempat, tutup aurat dan hindari erotisme. Jaga kesopanan dalam setiap ekspresi seni. Karya seni harus menjaga kesopanan, tidak membuka aurat, dan tidak menampilkan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Kelima, tidak berlebihan atau israf. Hindari pemborosan dalam berkarya dan berkampanye. Berkarya secukupnya dan tidak boros dalam menggunakan harta, waktu, maupun cara menyampaikan karya. Yang keenam, hormati budaya lain. Menghargai keberagaman dengan santun. Seorang muslim harus menghargai budaya orang lain selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, ini yang paling penting, hindari karya yang tidak mendidik. Karya harus memberi manfaat, bukan meracuni fitrah. Karya seni sebaiknya memberikan manfaat, mengajarkan kebaikan, dan tidak mengajak kepada keburukan atau kemaksiatan. Dari seni membaca Al-Quran, kita dapat memperindah suara dan menghidupkan wahyu. Seni baca Al-Quran adalah seni memperindah suara. Saat membaca Al-Quran, seseorang dikatakan memiliki seni ini apabila menguasai teori seni bernyanyi, memahami ilmu tajwid, dan mampu membaca dengan tartil. Di Indonesia sendiri, kompetensi seni baca Al-Quran dikenal dengan Musabaqah Tilawah Quran atau MTQ, ajang bergengsi yang mampu memupuk generasi qari dan qari'ah. Di sini kita masuk pada seni musik Islami. Musik Islami adalah jenis musik dengan lirik dan nuansa keislaman yang kental, berisi pesan-pesan Islam secara tersurat. Berkembang pesat sejak era dinasti Abbasiyah. Kriteria mengandung unsur religi, mengarah pada pujian kepada Allah, dan dibawakan dengan pakaian yang sopan. Di sini seni musik juga terbagi menjadi 3, yaitu nasyid, qasidah, dan hadroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilia Wulandari dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 4101240013. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema dengan seni Islam hidup semakin harmoni pada bagian bab 8. Kita langsung masuk saja pada materi pertama, yaitu pandangan Islam tentang seni. Kebutuhan terhadap kesenian adalah suatu fitrah bagi manusia yang mencintai keindahan. Islam tidak membatasi kreativitas selama karya seni tidak melanggar suatu syariat. Karya seni yang dilarang adalah yang lebih banyak mudratnya daripada manfaatnya atau mendorong perubahan tercela dan asusila. Jadi, kalau kita bisa menikmati seni Islam dengan benar, maka sikap yang dapat kita hasilkan yaitu nilai-nilai luhur Islam,
mengarahkan karya pada tujuan yang mulia dan penuh keberkahan. Contohnya nih kaligrafi. Jadi tuh kaligrafi dibuat bukan hanya untuk pamer-pameran saja, tetapi buat mengingatkan kita kepada Allah. Selanjutnya di sini untuk mengagumi keagungan Allah, setiap karya menjadi medium. Contohnya, kita melihat ukiran di masjid yang begitu detail dan indah, sadar betapa agungnya Sang Pencipta yang ngasih kemampuan ke manusia untuk membuat ukiran tersebut. Yang terakhir di sini ada meningkatkan keimanan. Seni Islam mengantar jiwa menuju ketakwaan yang lebih mendalam. Ada berbagai macam-macam seni Islami. Islam memiliki tradisi seni yang kaya, indah, dan penuh makna spiritual. Ada 4 macam seni Islami, yaitu yang pertama seni membaca Al-Quran, memperindah suara dalam tilawah dengan penguasaan tajwid dan tartil. Yang kedua, seni kaligrafi, seni menulis yang indah memudahkan estetika dengan makna ayat-ayat suci. Yang ketiga, ada seni arsitektur, bangunan berbasis konsep Islam yang mengajak pada ibadah dan akhlak mulia. Yang keempat yaitu seni musik Islam, nasyid, qasidah, dan hadroh, musik bernuansa keislaman yang mendidik. Selanjutnya yaitu ada seni kaligrafi dan arsitektur Islami. Kaligrafi atau kaligrafi dari bahasa Latin kalios yaitu indah dan graf yaitu tulisan. Seni menulis indah yang menjadi ekspresi visual ayat-ayat Al-Quran dengan estetika yang tinggi. Perlu diketahui juga bahwa tujuan dari kaligrafi ini adalah untuk mengagungkan firman Allah dan menjadi media dakwah. Arsitektur Islami atau karya seni bangunan berbasis pemikiran Islam mengajak umat untuk mengingat Allah, beribadah, berakhlak mulia, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ciri-ciri dari arsitektur Islami antara lain memiliki desain yang bersih dan nyaman, dihiasi kaligrafi serta motif geometris. Perilaku Muslim dalam mengekspresikan seni. Sebagai seorang Muslim, kita memiliki batasan dalam menikmati dan mengekspresikan karya seni agar tetap berada di jalan yang lurus. Di sini kita harus memiliki niat yang lurus, berkarya karena Allah. Yang artinya seorang muslim harus memiliki niat yang baik ketika membuat atau menampilkan suatu karya seni. Contohnya, membuat kaligrafi untuk mengingat kebesaran Allah. Memiliki batasan syariat dan tidak melanggar norma Islam. Artinya, kebebasan dalam berkarya tetap memiliki aturan menurut syariat Islam. Karya seni sebaiknya tidak mengandung unsur syirik atau menyekutukan Allah. Yang terakhir ada pahala dan ridho. Hasil karya dapat memberi pahala. Jika karya seni dibuat dengan niat yang baik dan sesuai syariat, maka karya tersebut dapat menjadi amal soleh yang mendapatkan pahala dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai karya seni yang bernilai mubah berubah menjadi haram karena mengandung unsur kemusyrikan atau pornografi. Seni yang baik mendatangkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 7 batasan dalam berseni agar karya seni tetap bernilai ibadah dan bermanfaat. Yang pertama, berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Jadikan wahyu sebagai landasan utama untuk berkarya, yang artinya setiap karya seni harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua, jaga norma agama. Pegang teguh nilai-nilai yang digariskan syariat. Dalam berkarya, seorang muslim harus menjaga nilai-nilai agama seperti kesopanan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur maksiat. Ketiga, hindari takabur. Jangan sombong atas hasil karya sendiri. Tetap rendah hati dan bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang telah diberikan.
Keempat, tutup aurat dan hindari erotisme. Jaga kesopanan dalam setiap ekspresi seni. Karya seni harus menjaga kesopanan, tidak membuka aurat, dan tidak menampilkan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Kelima, tidak berlebihan atau israf. Hindari pemborosan dalam berkarya dan berkampanye. Berkarya secukupnya dan tidak boros dalam menggunakan harta, waktu, maupun cara menyampaikan karya. Yang keenam, hormati budaya lain. Menghargai keberagaman dengan santun. Seorang muslim harus menghargai budaya orang lain selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, ini yang paling penting, hindari karya yang tidak mendidik. Karya harus memberi manfaat, bukan meracuni fitrah. Karya seni sebaiknya memberikan manfaat, mengajarkan kebaikan, dan tidak mengajak kepada keburukan atau kemaksiatan. Dari seni membaca Al-Quran, kita dapat memperindah suara dan menghidupkan wahyu. Seni baca Al-Quran adalah seni memperindah suara. Saat membaca Al-Quran, seseorang dikatakan memiliki seni ini apabila menguasai teori seni bernyanyi, memahami ilmu tajwid, dan mampu membaca dengan tartil. Di Indonesia sendiri, kompetensi seni baca Al-Quran dikenal dengan Musabaqah Tilawah Quran atau MTQ, ajang bergengsi yang mampu memupuk generasi qari dan qari'ah. Di sini kita masuk pada seni musik Islami. Musik Islami adalah jenis musik dengan lirik dan nuansa keislaman yang kental, berisi pesan-pesan Islam secara tersurat. Berkembang pesat sejak era dinasti Abbasiyah. Kriteria mengandung unsur religi, mengarah pada pujian kepada Allah, dan dibawakan dengan pakaian yang sopan. Di sini seni musik juga terbagi menjadi 3, yaitu nasyid, qasidah, dan hadroh.